kita akan reset dulu. Jadi tripnya kita akan reset dulu ya teman-teman. Kita biar tahu nanti seberapa jauh kita akan pergi. Oke, kita bawa tempat apa namanya ini, kursi juga kita persiapkan, udah siap ini tasnya. Semoga bisa diberi kelancaran dan kemudahan semuanya, sehat selalu ya. Jadi kita mulai perjalanan dari kos itu pukul kurang lebih jam 10-an. Kita selesai siap-siap sambil kita mencari makan siang di daerah Demak kemarin. Kita makan di langganan Entok. Nah, ini ada Tugu Bandeng yang ikonik di Kota Pati guys. Tugu Bandengnya sangat besar sekali, mungkin kalau dibuat resto itu satu kabupaten nggak habis itu. Nah, jadi kita mulai perjalanan dari Pati menuju ke Kota Kudus dulu. Ini kita melewati Pantura yang saat ini sangat panas sekali, kurang lebih di jam itu 36 derajat Celcius. Ini Kota Pati guys. Ini kita sedang menuju ke Kacang Kelinci. Jadi di sini ada kelinci-kelinci besar sekali yang memang dari patung sih, bukan asli. Nah, ini dari Pati kemarin kita isi 50 dulu, kemudian bensinnya sampai ke daerah Bandungan itu 50.000 lagi, kemudian kita isi sekali di daerah Dieng itu 50.000, kurang lebih total itu habisnya mungkin 120-an ribu karena kita pakai Pertamax, mungkin tidak nyampe 10 liter lah, 9 liter lebih sedikit karena kita ngisi 3 kali. Nah, jadi ini kita mau menuju ke Kota Kudus dulu. Nah, ini kita udah sampai perbatasan Kudus Demak. Ini lambang ikonik Kota Kudus yang sangat bagus, yang dulu dibangun itu waktu ada banjir besar di Kudus. Mungkin seingat saya masih kuliah tahun 2014-an. Ini lingkar Kudus Demak, jalannya sudah bagus sekali teman-teman, jadi kita bisa agak ngepush atau menambah kecepatan mungkin 80-an, nggak nyampe 100. Pokoknya kita jaga ini, jaga safety sendiri. Jadi perjalanan dari Pati ke Semarang itu kita tempuh kurang lebih 1,5 jam. Kemudian dari Semarang ke Dieng kurang lebih 3,5 jam atau 4 jam, kurang lebih 5 jam sampai 6 jam. Ya, ini kita sudah sampai di Kota Wali Demak. Ini Tugu selamat datang sebelum sampai di alun-alun Demak. Sini juga jalannya sudah bagus, jadi memang tapi sangat ramai, jadi kita menyesuaikan dulu. Ini kita sudah sampai Pasar Demak, sangat ramai sekali untuk pasar tradisionalnya. Nah, ini kita sampai di alun-alun Demak, alun-alun Kota Wali Demak. Ini kalau malam ramai sekali orang jualan sama nongkrong sama mainan ini, mainan lempar-lemparan baling-baling yang ada lampu LED. Ini jalannya satu arah putaran ini, jadi dulu kan muteri alun-alun, sekarang sudah jadi satu putaran setengah saja. Alun-alun Demak. Kemudian kita berhenti itu waktu di Semarang, di daerah Banyumanik. Kita berhenti untuk beli Indomaret Point, beli kopi. Nah, ini kita sudah sampai ke jembatan tolnya Semarang yang sudah jadi, tapi baru Semarang Demak, belum nyambung ke arah Semarang yang ke Jakarta.
Jadi ini tolnya. Kemarin diprediksi 2025 tapi tidak tahu, katanya ini agak susah untuk bendung tolnya. Untuk bendung bikin tol lautnya. Nah, ini kita sampai di Kota Tua. Maaf, Kota Lamanya Semarang. Ini baru jadi, ini bagus banget sekarang direnovasinya. Jadi ada gelato, ada kafe-kafe lama, ada gereja Belenduk yang ikonik, ikan bakar Cianjur, banyak sekali kulineran di sini. Apalagi kalau tiap hari Minggu itu dibuat city walk, jadi banyak sekali orang-orang pada jualan dan pada jalan sehat. Jadi dibuat seperti Car Free Day gitu. Nah, ini gereja Belenduknya sudah kelihatan ramai. Ini padahal siang hari ini, guys. Ini kita jam 1-an sampai sini, apa setengah 1 ini. Tapi sudah banyak orang yang mulai wisata di sini. Ini gereja Belenduknya baru direnovasi. Jadi dikikis apa ini, tembok-temboknya sudah rusak, kemudian mereka renov ulang dan dicat ulang. Nah, ini aja jam segini udah ramai sekali nih di Kota Lama Semarang. Dari Kota Lama ini kita ambil arah Johar ya, Pasar Johar, kita belok kiri, kemudian kita ambil arah untuk ke jalan tembusan ke Java Mall, kemudian kita naik ke Tanah Putih. Kalau kita lewat lurus ke Tugu Muda, takutnya ini macet, banyak kendaraan. Jadi kita ambil alternatif dari kampus Bank Jateng ini, kita belok kiri ke arah Pasar Johar, kemudian kita lewat Jalan Dr. Sucipto untuk menghindari penumpukan kendaraan gitu. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Jalan Pemuda. Nah, ini Museum Johar yang sudah jadi ini. Di kawasan ini diperbaiki terus menerus, dibuat supaya tidak banjir lagi, tapi tidak tahu ini hujan nanti ini masih banjir apa tidak. Nah, ini kita sudah sampai di daerah tol atau Gor Jatidiri. Ini patung yang bisa muter ini. Dia jadi bisa berputar arah mengikuti panasnya matahari. Nah, ini dari jalan ini dibuat flyover untuk tembusan ke daerah Gombel. Jadi kita lewati jalan Gombel baru kalau naik. Nah, ini jalannya ini. Ini juga arah Gor Jatidiri yang gornya Semarang itu, yang baru saja selesai juga direnovasi. Nah, ini pemandangannya teman-teman. Jadi masih banyak awan di daerah Semarang, juga langitnya masih biru sekali. Jadi sangat bagus untuk kita abadikan. Perjalanan ke Dieng sebenarnya kalau sudah sampai di daerah Sumowono, nanti ke arah Tambi, itu arah Temanggung itu udah adem sekali. Tapi kalau di sini masih panas kemarin itu. Jadi benar-benar panasnya terik sekali. Nah, ini flyovernya guys. Jadi kita mulai turun jauh sekali, terus kemudian kita akan naik. Kita di Dieng itu memang mencari suasana yang sebenarnya pas dingin-dinginnya dan pas view bagus-bagusnya. Tapi waktu perjalanan memang waktu di daerah Jalan Tambi itu, ala perkebunan itu, kita tidak dapat view dari Gunung Sindoronya, jadi ada kabut. Tapi asik di sana, suasananya adem dan seger sekali. Nanti kita akan melihatnya. Nah, ini kita udah penanjakan di Jalan Gombel baru ini guys. Jadi memang tanjakannya agak tinggi. Kita tidak terlalu cepat kalau di sini, takut kalau ini juga kan apa namanya, banyak motor juga lalu lalang, takut kalau membahayakan. Nah, ini Jalan Gombel. Ini kita sudah sampai di daerah Banyumanik, di mana ada masjid yang baru dibangun daerah sini. Masjidnya nanti bagus banget, seperti arsitektur masjid yang di Solo itu yang baru jadi itu. Nah, ini kalau sudah sampai sini, kita banyak sekali balap bis-bis yang dari Semarang ke Solo ataupun
sebaliknya. Nah ini masjidnya guys, bagus banget. Saya juga baru lihat ini, ternyata Semarang juga bangun Masjid Watugong namanya. Nah, ini bagus banget. Nah ini kita sudah sampai di daerah Ungaran. Ini kita pas dapat view Gunung Ungaran yang pas di depannya. Daerah sini juga sudah mulai agak dingin, tidak sepanas di daerah Semarang bawah. Itu gunungnya. Kalau pas dapat cahaya masuk, jadi kelihatan benar-benar indah. Bisa masuk ke cahaya, bisa masuk ke daerah pohon-pohon. View-nya sungguh sangat menyenangkan sekali kalau naik motor. Cuman memang kalau naik motor tenaganya harus double, banyak-banyak istirahat. Nah itu kita ke arah Bandungan habis ini, Ungaran Bandungan. Kemudian kita nanti cari puteran baru bisa belok ke Bandungan. Jadi kalau dari jalan sini tuh nggak bisa langsung, harus kita cari puteran baru kita bisa belok kiri. Nah ini kita masih di daerah Pasar Ungaran ini guys, masih kelihatan Gunung Ungarannya itu masih bagus pemandangannya. Kalau di sana itu ada namanya camp, itu Mawar Camp. Jadi ketika malam minggu atau minggu malam itu ramai sekali anak-anak kuliah pada ngecamp di sana. Di sana juga ada penyewaan tenda dan lain-lain. Tapi kalau di luar dari weekend biasanya bisa naik, cuman tidak ada warung-warung yang buka. Jadi harus persiapan kalau memang tidak weekend, kalau mau ngecamp di Mawar Camp. Nah ini kita masih di daerah Pasar Ungaran guys. Kurang lebih kalau sampai ke Bandungan tambah setengah jam lagi kalau dari sini. Wah, kalau di sini itu sering macet. Nah, ini kita sudah sampai di alun-alun Bandungan. Nah, ini alun-alunnya yang baru ini. Wah, bagus banget. Ini jadi mungkin kurang lebih 2 tahun 3 tahunan dulu seperti pasar apa bangunan lama gitu, akhirnya terus direnovasi jadi alun-alun. Kemudian kita ambil ke kiri ya, ke arah Gedung Songo. Ini kita sudah sampai daerah Selosika ini, daerah Gedung Songo. Jadi kalau dari sini nanti kita ambil arah Jalan Sumowono. Tapi saran saya kalau arah Jalan Sumowono sini jangan malam-malam ya, meski bawa mobil, karena kabut tebal sekali, jadi bahaya kalau kita perjalanan malam ke arah Dieng lewat jalur sini. Memang tidak disarankan sih jalan situ karena sepi sekali. Kalau naik mobil, kalau mobilnya pakai gardan depan jangan lewat jalur sini ya, karena jalur sini itu sebenarnya jalannya terlalu banyak crawlingan dan tanjakan tinggi, curam serta panjang. Resiko nanti kalau pakai gardan depan. Dan juga jangan pakai matic untuk saran saya, karena matic beresiko ini remnya yang kasihan, nanti engine brake-nya kan kurang bekerja maksimal. Jam 3 sampai Jumuh Kandangan. Kita udah kilometer 151 dari Pati. Kita masih ke sana, ke Tambi 29 kilo. Terus itu kita nanti ketemu perempatan Rantung. Kiri, kanan, hati-hati ya. Pas ininya
kita berangkat dapat sedikit agak kabut, tapi suasana sudah dingin sekali. Saya juga agak sedikit terakhir karena kemarin. Nah ini kita sudah sampai di Mountain View. Intinya ini kita bisa melihat dari gunung-gunung lerengnya Sindoro dan bisa dataran dari ini memang sini sudah dataran orang-orang tanam semua perkebunan tembakau semua, tapi jalannya kayak gini nikung sekali dan disajikan tanjakannya memang tidak disarankan kita yang bersumber kurang lebih untuk lewat jalur sini karena butuh kefokusan. Di sini kita kalau tertidur sedikit apa kelelahan sedikit kita perhitungan tidak pasti bisa masuk lereng-lereng juga. Jadi memang kalaupun kita naik motor lagi yang daerah kelelahan kita bisa istirahat. Nah ini hantaran dari tembakau. Wah ini langsung nikung nanceng langsung tajam sekali. Jadi kalau malam itu berbahaya sih menurut saya karena satu pandangannya tidak bisa jauh, yang kedua tubuh sudah kelelahan dan juga pasti kabut tebal sekali. Jadi kalau perjalanan malam harus hati-hati. Terus mobil juga kemarin sempat melihat simpangannya harus pelan-pelan karena jalannya juga tidak terlalu sangat lebar. Nah ini kita sudah mulai nampak sudah satu pemandangan dan nanti kita juga akan melihat lereng Sindoro pemandangannya guys antara semua suasananya sudah mulai musim pancaroba atau mulai mau kemarau. Sini pemandangannya masih luar biasa sekali. Jadi kalau saran saya pengen ke Dieng mencoba enak naik motor, kita bisa berhenti sesudah kopi, bisa ngambil view, itu sangat enak sekali kalau naik motor. Kalau naik mobil kita mau berhenti itu juga agak kok untuk nyari tempat lagi juga. Ini juga sempat banyak orang foto-foto untuk mengabadikan momen. Memang pas sekali dari jalan sini kita bisa melihat geseran. Kalau pagi hari itu jauh karena belum ada awan. Ini kita kemarin sempat naik dulu, kita lihat di atas sebelum kita turun lagi ada. Jadi kalau kita mobil kita kepanasan bisa duduk di kafe untuk sekedar minum kopi atau makan gorengan atau mendinginkan mobil. Biasanya kemarin juga ramai anak-anak SMA orang-orang yang melewati jalan ini tuh pada berhenti. Di sini pun masih sangat bersih sekali. Jadi samping kanan samping kiri masih terjaga, tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian untuk makanannya pun di kafenya tidak terlalu mahal. Harga standarnya Kota Semarang masih terjangkau sekali kalau kita perjalanannya sudah merasa kelelahan, istirahat dulu. Kalau sampai sini kurang lebih kita sudah dapat kilometer 120 sampai 130 km. Terus tadi kita sempat isi basing di Bandungan. Ini kita sudah melewati area Kebun Tambi dan ini kita sudah mulai masuk ke arah Diengnya. Jadi kalau daerah sini udah terasa dingin banget, udah mulai terasa. Nah ini kita disajikan pemandangan di daerah Dieng yang sangat-sangat indah sekali. Memang kalau ke Dieng itu kita pakai motor bisa mau pelan, mau kenceng, kita bisa mengatur ritme. Terus terlebih lagi kita bisa berhenti di pinggir jalan, bisa parkir, tidak butuh lahan yang sangat besar. Tapi memang itu tadi, untuk rasa lelahnya itu lumayan agak banyak karena benar-benar kita kalau lelah sedikit mending istirahat dulu.
kalau tidak salah sampai ke Dieng itu dapat kilometer 180 sampai 190-an. Kita ngisi sekali sampai Dieng itu masih 4 titik. Kemungkinan kalau isi 50.000 dapat kurang dari 4 liter, mungkin kita sampai sini habis 5,5 liter apa 6 literan. Mungkin tidak sampai segitu karena kita pakai NMAX, kita jalan pun juga tidak yang terlalu terburu-buru, jadi kita bisa mengatur gas dan bisa agak mengirit habisnya bensin. Nah, ini pemandangannya di daerah Dieng. Memang kotanya tidak yang bangunannya bagus-bagus banget, tapi untuk masyarakatnya itu sangat baik sekali. Jadi kita mau tanya apa, mau apa, mereka welcome dan memberikan bantuan. Ini pemandangannya guys, di pinggir lerengnya bagus sekali. Jadi kalau kesini itu saran bulan-bulan Juli, Agustus, September itu sudah sangat bagus-bagusnya pemandangan. Kalau kita sudah sampai November, mungkin kemarin sudah ada hujan sedikit-sedikit. Jadi ini ke arah Tugu masuknya ke Dieng. Nah, ini kita sudah sampai guys, pas view dari matahari mau terbenam. Kita sampai sini kurang lebih jam 3 sore apa setengah 4, kita sudah sampai ke Gapura Dieng. Nah, ini pemandangannya. Jadi memang tidak ada rasa bosan kalau sampai sini. Kemarin kita rencana nginep di Bedor, dapat harga kurang lebih 180-an karena kita dapat promo. Nah, ini kita sudah sampai di. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah. Semoga kita bisa menjadi manfaat bagi semua orang. Amin.